أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hasan al-Basri. Kata Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu sinina thumma sinin. Seseorang itu, jadi salah seorang di antara kita itu melakukan safar untuk memiliki sebuah adab sampai menghabiskan waktu bertahun-tahun, sinin thumma sinin. Jadi sebagian para ulama klasik dulu itu untuk menguasai sebuah adab, mempelajari sebuah adab, itu mereka rela safar bertahun-tahun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bertahun-tahun. Hanya untuk apa? Untuk belajar adab, untuk bisa senyum. Coba tuh, bisa senyum, lemah lembut, santun. Itu nyarinya jungkir balik, hadirin. Itu datang ke A, datang ke si B. Makanya sebagian teman-temannya Abdullah bin Mubarak itu kaget ketika Ibnu Mubarak mau safar. Qila li Ibnu Mubarak, aina turid? Mereka bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, alim, orang punya akhlak, orang punya adab. Abdullah bin Mubarak itu alimnya tuh luar biasa, Abdullah bin Mubarak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Abdullah bin Mubarak mau pergi, ditanya sama teman-temannya, mau kemana? Kata Abdullah bin Mubarak, ilal Basrah, saya mau pergi ke Basrah, ke Irak. Faqila lahu man baqi, ngapain jauh-jauh ke Basrah? Dan kita tahu Abdullah bin Mubarak itu di Khurasan. Jadi ngapain dari Khurasan mau ke Basrah? Kan jauh banget. Ngapain ke sana? Emang ada siapa sih di sana? Emangnya nggak cukup di sini? Antum kan udah ulama, antum udah ngerti hadis, antum sudah ngerti fikih, ngapain lagi pergi ke Basrah? Apa kata Ibnu Mubarak? Saya mau ketemu Ibnu Aun, seorang ulama. Ngapain ketemu beliau? Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi. Aku mau belajar akhlaknya Ibnu Aun dan aku ingin mempelajari adabnya Ibnu Aun. Subhanallah. Aku nggak nyari hadis, nggak nyari fikih. Aku mau belajar adab. Aku mau belajar lemah lembut, mau belajar kesantunan, mau belajar attitude, mau belajar bagaimana punya sifat rahmat, bagaimana biar nggak emosi, bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulullah SAW. Bayangkan berangkat ke Basrah, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar kitab adab cuman ke Jakarta, Blok M sekarang mah nggak ada apa-apanya. Antum dari mana? Khurasan? Kan enggak. Ada yang dari Khurasan di sini? Ada nggak angkatan? Saya kasih tas-tas saya langsung. Siapa yang dari Khurasan? Nggak ada paling. Ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, Tangerang, cuma segitulah, nggak ada apa-apanya. Khurasan, ke Basrah, khusus belajar adab. Dan yang belajarnya bukan yang yang ngomongnya nggak karuan. Ini belajar Abdullah bin Mubarak, ulama. Makanya jadi. Jadi mereka punya akhlak yang indah itu belajar, bukan bakat semata. Maka walaupun dijelaskan para ulama, adab itu bakat atau belajar sih? Ada yang bakat, ada yang belajar, dan yang bakat pun kalau nggak diasah itu nggak jadi dengan sempurna. Abdullah bin Mubarak bisa luar biasa itu karena belajar. Makanya Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Nadhartu fi amri sahabah wa amri Abdillah fama ra'aitu lahum alaihi fadlan illa bi suhbatihi min Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah." Aku melihat bagaimana para sahabat, lalu aku melihat bagaimana Abdullah bin Mubarak
Maka kesimpulannya, banyak para sahabat tidak lebih utama daripada Abdullah bin Mubarak kecuali mereka pernah mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebagian sahabat Nabi kalau tidak pernah mendampingi Nabi atau tidak pernah berperang dengan Nabi SAW, itu sama aja dengan Abdullah bin Mubarak. Artinya level Abdullah bin Mubarak itu sahabat. Cuman yang jadi kendala, beliau nggak pernah lihat Nabi dan beliau nggak pernah berperang dengan Nabi SAW karena beliau lahir setelah Nabi SAW wafat. Adapun hatinya itu sebersih para sahabat, kesantunannya sebersih para sahabat, sholatnya kayak para sahabat, tahajudnya kayak para sahabat, puasanya kayak para sahabat, lemah lembutnya kayak para sahabat. Subhanallah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kenapa? Berangkat ke Basrah, belajar adab. Dan kan banyak di antara kita meremehkan. Makanya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dari lisannya, nggak ada perubahan dari akhlaknya, nggak ada perubahan dari attitude-nya. Mereka berangkat. Makanya kata Hasan Basri, ulama dulu tuh safar. Hanya belajar adab, belajar akhlak. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW. Lalu adab kepada sama umat Islam. Itu mereka dicari sama mereka, dipelajari. Perubahan itu nggak gampang. Tidak ada jalan instan menuju perubahan. Jadi ini yang susah, teman-teman. Kalau merubah penampilan, itu lebih mudah. Yang susah tuh merubah perangai, merubah karakter, merubah attitude, merubah sikap, itu yang susah. Merubah penampilan gampang dibanding merubah itu. Antum mau merubah penampilan sesuai dengan sunnah, itu 1 hari jadi. 1 hari jadi. Bagi yang ikhwan tinggal beli baju koko, celana panjang diatur. Bagi akhwat tinggal beli jilbab atau hijab atau mungkin cadar, selesai masalah. Tapi merubah yang keras jadi lembut, itu kan yang tahunan. Sebagaimana merubah makan pakai tangan kiri ke tangan kanan, itu susahnya minta ampun. Yang nggak pernah senyum jadi senyum itu kan susah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.